Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda luar biasa banget. Pokoknya luar biasa banget. Channel ini terus mendapatkan subscriber baru ya sedikit demi sedikit, tapi ya hasilnya luar biasa gitu. Itu saat ini aja itu mencapai 400.000 lebih ya, berkat dari dukungan dan semangat dari teman-teman semuanya yang telah berpartisipasi dalam mendukung channel ini ya. Hari ini itu yang mau saya bahas adalah tentang teman-teman yang baru telat bayar, yang bertanya via email. Saya mau menjelaskan ya, tapi ini bukan di email saja, dan teman-teman juga boleh nanti bergabung juga di dalam grup WhatsApp saya. Silahkan Anda klik tombol bergabung di bawah nama channel, dan ada juga nomor pribadi saya untuk Anda konsultasi ataupun berdiskusi langsung kepada saya, dan kita bercerita nanti mungkin soal baru telat bayar, gagal bayar, pokoknya yang menyangkut soal hutang piutang dan motivasi untuk mengedukasi diri Anda. Anda boleh nelpon langsung kepada saya, dan itu di bawah nama channel saya. Anda tinggal klik aja tombol gabung dan ada pilihan masing-masing, Anda mau milih yang mana. Berarti sebelumnya dia juga pernah meng-email saya dan sudah dijawab, dan hari ini di email lagi, berarti nasibnya bagus banget ya. Di antara ribuan orang yang meng-email saya per harinya itu, dia kedua kalinya gitu ya. Tapi pakai email ini saya yang lama, karena saya ngikutin saran abang riset pabrik, jadi saya nggak pakai email lama. Saya baru mulai berlangganan di YouTube abang. Saya down lagi karena tadi teman ngabarin kalau ada DC nyamperin ke tempat kerja pas saya kebetulan libur. Oke. DC-nya nggak sopan, tiba-tiba mau masuk ke gudang tempat kerja dan nggak bilang dari aplikasi mana. Saya nggak enak sama teman kerja saya bang, walaupun teman saya sudah tahu tentang masalah saya soal hutang tersebut. Teman saya tadi melapor security, tapi sibuk kerja. Kalau DC datang, saya berani hadapi. Tapi bagaimana kalau DC sampai melakukan hal yang bikin malu bang? Seperti yang sudah banyak di komen postingan abang, ada DC nagih sampai teriak-teriak biar didengar tetangga dan debetur malu. Bagaimana dengan yang nagih ke tempat kerja saya bang? Saya belum ada uang untuk bayar karena sudah terlalu banyak. Untuk saat ini saya hanya bayar tagihan kartu kredit aja bang. Pinjol dan KTA belum saya bayar karena uangnya nggak cukup. Untuk makan pun uangnya cuma sedikit, sedangkan sekeluarga ada 4 orang. Suami gaji habis untuk bayar hutang dan juga pinjol. Suami kena pinjol karena bantu saya tutup lobang. Tolong pencerahannya bang. Kiat-kiat menghadapi DC bang. Terima kasih. Oke, SHMB2 ya, dia telah bergabung di sini. Dan pertanyaan dia itu tentang kalau misalnya si debt collector ini datang ke rumah ya dengan berteriak-teriak yang melanggar suatu privasi atau membongkar suatu rahasia pribadi orang yang seharusnya tidak boleh dipublikasi, bagaimana cara menghadapinya? Kan itu yang jadi pertanyaan ya. Jadi yang dia tanyakan itu, apakah debt collector boleh mengintimidasi, menteriak-teriakkan orang yang telat bayar pinjol atau gagal bayar pinjol ketika datang ke rumah? Kan itu ya yang ditakutkan. Kalau itu yang ditanyakan, jelas ya, tidak boleh, penagihan harus dilakukan tidak melanggar hukum ya. Tapi kalau si debt collectornya sudah teriak-teriak, ngomong sana sini atau bertindak tidak sopan, itu sudah melanggar hukum ya. Baik itu dilakukan secara langsung di hadapan kita ketika dia melakukan penagihan ke tempat kita,
atau dia melakukan melalui alat komunikasi, ya kayak telepon, SMS, WA, ya itu sudah ada ranah hukumnya masing-masing. Ketika hal itu terjadi kepada diri Anda, misalnya ada debt collector yang berkunjung, habis itu mencaci maki, berteriak-teriak seakan tidak sopan, habis itu melakukan pengancaman, kalau Anda tidak bayar hari ini juga, kami akan ambil barang-barang Anda yang ada di rumah. Kepada siapa kita harus melapor? Ya, kan itu yang pertanyaan Anda. Harusnya melapor ini, jalur-jalurnya sebenarnya sudah ada ya. Pertama ke SWI, Satgas Waspada Investasi. Itu yang paling pertama, ini dari aplikasi mana. Habis itu Otoritas Jasa Keuangan ya. Habis itu pihak kepolisian. Dan untuk SWI dan OJK ini prosesnya terlalu panjang. Mungkin ke pihak kepolisian yang lebih efektif dan mudah untuk dijangkau. Karena memang tugas dari polisi itu adalah mengayomi masyarakat dan melindungi masyarakat yang terkena mungkin butuh dengan perlindungan dari mereka. Tapi di samping itu juga harus disiapkan bukti-bukti yang valid. Ya, contoh, ketika ada debt collector datang, silahkan Anda rekam aja, nggak ada masalah. Proses rekam video ya atau rekam suara, tapi lebih bagusnya itu rekam video biar kita bisa lihat orangnya langsung. Gak usah takut kalau misalnya dia ngancam Anda merekam saya, ya ini rumah saya, Anda dari tadi teriak-teriak, Anda sudah tidak sopan, Anda, dan kita harus butuh dokumentasi itu ya. Kalau misal dia merekam balik, ya silahkan, yang penting jangan melakukan tindakan anarkis ya. Kan dia pasti akan mendesak Anda itu, bayar hutangmu kan seperti itu pola mereka. Ya sudah, hentikan saja ya. Kalau seperti ini cara Anda, saya tidak akan bayar hutang ya, karena tidak ada di dalam sebuah perjanjian Anda akan melakukan penagihan seperti ini ya. Saya ini terkendala ya, telat bayar belum tentu saya tidak bayar, tapi kalau pola Anda seperti ini, saya mengatakan saya tidak akan bayar lagi ya. Yang penting nggak usah panik ya, karena kalau posisinya kita sudah panik ketika menghadapi debt collector, ini rumit, ini sulit gitu loh. Kita susah untuk mempergunakan logika kita dengan maksimal gitu. Ada mana tadi ya, soal hutang tersebut, teman saya mau dilaporkan security. Kalau DC datang saya berani hadapi, tapi bagaimana kalau sampai melakukan hal-hal yang bikin malu? Itu sudah saya jelaskan ya. Kalau sampai dia membuat hal-hal yang bikin malu, seperti yang sudah dikomen di posting abang, ada DC nagih teriak-teriak. DC nagih teriak-teriak, terkadang yang setiap postingan itu misalnya ada itu yang sesuai dengan fakta, terkadang ada juga orang-orang yang nge-share kepada saya video-video yang sudah tahun-tahun lama. Jadi hal-hal seperti itu tidak perlu ditakuti. Misalnya Anda sama-sama terjebak nih di aplikasi A ya, orang lain dicaci maki oleh aplikasi A, diri Anda belum tentu. Karena walaupun kita sama-sama berada di posisi itu, permasalahan kita pasti akan beda-beda ya. Jadi nggak usah kita pukul rata. Itu bagaimana dengan yang nagihnya ke tempat kerja saya bang? Kalau dia menagih ke tempat kerja Anda, ya kalau posisinya saat itu Anda ada uang, selesaikan. Kalau Anda tidak ada uang, di situ kan sudah ada petugas keamanan dari lokasi perusahaan. Ya Anda lapor aja, karena itu soal privasi, soal pribadi ya, tidak ada hubungan dengan perusahaan. Ya minta aja dari pihak keamanan untuk mengusir orang itu ya. Itu habis itu saya belum ada uang untuk bayar karena sudah terlalu banyak. Untuk saat ini saya hanya bayar kartu kredit aja bang, pinjol dan KTA belum saya bayar ya. Ya saya paham itu, karena memang kalau hutang sudah melampaui dari pemasukan yang ada, itu yang terjadi kita akan kocar-kacir dan kita akan kebingungan dalam hal ini gitu loh. Makanya hutang itu buat ke depannya, bukan sekarang ya, buat ke depannya. Buat ke depannya tolong hutang itu disesuaikan dengan kemampuan Anda. Jangan disesuaikan dengan kebutuhan ya, tapi dengan kemampuan Anda dalam membayar. Kalau disesuaikan dengan kebutuhan, kita hidup ini membutuhkan biaya setiap hari ya. Kita hidup membutuhkan biaya setiap hari. Tapi ketika kebutuhan itu kita paksakan, tingkat kemampuan kita untuk membayar belum tentu gitu loh. Misalnya kita minjam nih untuk kebutuhan hari ini,
Belum tentu esok hari kemampuan kita mampu untuk membayar itu. Ya, makanya disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan kita juga. Jangan diikuti kebutuhan, dan kebutuhan itu bisa kita press, bisa diperkecil sebenarnya ya. Jadi itu disebut dengan menghemat. Untuk makan pun uangnya cuma sedikit, sedangkan sekeluarga ada 4 orang. Suami gaji habis untuk bayar hutang juga dipinjol ya. Makanya Anda itu harus berhemat dan harus di-prepare ulang lagi semuanya, ditata lagi dengan baik supaya anggota keluarga yang 4 orang itu tidak kekurangan dari segi makanan gitu loh. Jangan hanya mementingkan hutang dan hutang. Sekarang kecerobohan Anda sudah ada. Anda sudah masuk ke dalam ranah hutang. Yang Anda beranggapan hutang ini mampu menyelamatkan diri Anda. Kenyataannya bertolak belakang, hutang mampu mencelakai diri Anda. Ya, jadi hari ini pentingkanlah dulu untuk kebutuhan hidup Anda. Ya, dan seiring waktu berjalan Anda bisa kumpulkan uang Anda pelan-pelan. Hutangnya satu persatu. Cuman saya tidak menginginkan jangan menggali lubang tutup lubang atau meminjam di tempat lain untuk menyelesaikan hutang yang saat ini. Ya, hutang saat ini terselesaikan, hutang yang baru Anda gali tidak terselesaikan, justru malah menambah. Ya, makanya saya di beberapa video menyampaikan lebih baik Anda gagal bayar daripada Anda gali lubang tutup lubang. Ya, habis itu mana lagi nih? Suami kena pinjol karena bantu saya tutup lubang gali lubang. Iya, makanya saya bilangin itu buat ke depannya. Kalau buat sekarang semuanya telah terlanjur dan telah terjadi. Ya, yang penting apapun yang Anda takutkan tadi, misalnya debt collector teriak-teriak, tolong dokumentasinya, tolong divideokan dan tolong direkam dari awal supaya kita mempunyai bukti yang jelas untuk memproses debt collector itu beserta perusahaan mereka. Ya, selama ini kan Anda takut-takut itu untuk merekam, untuk memfoto. Kalau di rumah Anda foto aja kalau mereka bertindak di luar dari SOP yang ada. Tapi kalau mereka sopan, kita pun akan menanggapi dengan baik dan jelaskan fakta yang terjadi. Ya, intinya jangan menjanjikan sesuatu yang Anda sendiri belum tentu bisa menepati. Ya, nanti itu kan Anda sudah bergabung dalam grup WhatsApp, yang lain juga boleh bergabung dalam grup WA saya. Silahkan